kalian melihat bulan pada hari Jumat 29 Sya'ban? Tidak. Karena mereka memakai metodologi wujudul hilal. Karena memang ada waktu itu ya dibilang Ustadz Saman ayatnya lain, saya langsung tanya sama ya sekretaris MUI, ada rupanya ayatnya yang lain? Tidak katanya. Terus yang nerangkan di TV kata Ustadz kawan saya, aku pun tak tahu kata. Penasaran juga saya waktu Ustadz Saman bilang itu. Saya tanya, ada nggak itu Prof? Tidak katanya. Mana yang kalian baik? Pakai sumu li ru'yatihi. Tapi kami memakai metodologi wujudul hilal. Bulan sudah ada, nampak atau tidak, puasa. Nampak atau tidak, hari raya. Dan nanti malam bulan itu sudah 4 derajat di atas ufuk. Tak usah pun pakai alat, sudah jelas dia. Makanya insya Allah besok kita berhari raya. Hore. Ya kan gitu. Oh gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu. Ia mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal. Artinya macam mana? Nanti malam dia masih hidup. Kalau dia sebelum terbenamnya matahari meninggal, maka zakatnya menjadi sedekah sunat. Kalau dia sudah bayar, ya zakatnya jadi sedekah sunat. Sebaiknya keluarganya jangan diminta lagi itu. Karena itu kan pahala sama dia. Jangan ditarik lagi pahalanya. Ada oci-oci datang, ya meninggal suami ibu itu, dibilang oci itu sama ibu itu. Nah, iya Ci, suami muda dibayarnya zakatnya sama aku, udah aku makan. Macam mana lah itu? Harusnya kan istrinya bilang, udahlah Ci, itu jadi sedekah sunat suamiku lah itu. Mudah-mudahan lapang-lapang dia dikuburnya, kan begitu. Tapi saking sedihnya dia dibilang, ya pulang ke Noci lah itu. Aku pun tak tahu lagi anak yatimku di situ. Wajib dipulangkan itu Pak. Wajib itu. Ya mau bilang apa? Jangan Loci itu bilang, udah aku makan, kau belahlah perutku, ambillah lagi. Jangan begitu. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang meninggal sebelum malam takbiran, kalaupun sudah dia wajib bayar zakat, maka zakatnya menjadi sedekah sunat. Tapi kalau istrinya, keluarganya ngotot untuk dibalikkan, dibalikkan. Orang yang lahir pada malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lahir dia, maka keluarganya langsung buat namanya Idulina Fitriana Nasution. Langsung dibuat. Ya namanya Idul Fitri. Ya. Dibuat. Wajibkah dia berzakat fitrah? Tidak. Kenapa? Dia tidak mendapatkan akhir Ramadan, tapi keluarganya disunatkan membayar zakat fitrahnya. Ya. Coba kita baca teksnya, ya. Kita baca teksnya. Faman mata ba'da gurubi zalikal yaum wajabat zakatul fitri anhu. Siapa yang meninggal pada malam takbiran, maka ia wajib membayar zakat fitrah. Wajib membayar zakat fitrah. Sawa'un mata ba'da an tamakkana min ikhrajiha am mata qablahu. Ya. Sama ada dia sudah bayar zakat fitrahnya atau belum. Itu tetap wajib dia. Kalau dia meninggalnya pada malam takbiran. Bi khilafin man wulida ba'dahu. Sedangkan anak yang lahir pada malam takbiran tidak wajib membayar zakat fitrah. Hukumnya cuma sunat. Apalagi subuh hari raya. Apalagi udah habis sholat id. Nggak ada lagi kesunatannya dibayarkan zakat fitrahnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, wa man mata qabla ghurubi syamsihi lam tajib fi haqqihi. Adapun orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari, maka ia tidak wajib membayar zakat fitrah. Ya, bi khilafi man wulida qablahu.
Ya berbeda dengan orang yang lahir sebelum terbenamnya matahari di bulan Ramadan, di awal Syawal, maka ia wajib membayar zakat fitrah. Ya, ini orang sudah puasa terakhir lah ecek-eceknya hari ini. Ya, jam 6 lahir anaknya. Atau jam 6 lewat 15 lahir anaknya. Atau sebelum azan sedikit lagi. Sedikit lagi, orang Medan bilang, sedikit lagi. Itu udah dekat kali lah itu. Maka ia wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Dia lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Nah ini yang terakhir. Ya, yang terakhir. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. An yujada ladaihi fadlu minal mali. Yazidu an qutihi wa quti iyalihi fil yaumil idi. Walailatihi wa an maskanin wa khadimin in kana bihajatin ilaihi. Yang pertama tadi ia beragama Islam, tidak disyaratkan akil balik, tidak disyaratkan dia harus akil balik, sehat atau sakit, besar atau kecil, kaya atau miskin. Yang penting dia beragama Islam. Ya, semua syarat akil balik, kaya miskin, sehat sakit itu tak ada semua. Yang penting dia beragama Islam. Yang kedua, ia mendapatkan terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Artinya apa? Ia mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal. Ia dapatkan itu. Yang ketiga, ia masih mempunyai cadangan makanan untuk tanggal 1 Syawal. Ia masih mempunyai cadangan makanan untuk tanggal 1 Syawal. Cukup untuk 1 hari itu aja Ustadz. Ya, hari kedua tidak lagi. Makanya di sini dikatakan karena zakat fitrah itu adalah zakat jiwa. Siapapun orangnya, kalau masih ada hartanya, jangan ia menolak membayar zakat fitrah. Kenapa? Zakat fitrah itu zakat mata, zakat telinga, zakat organ tubuh lainnya. Untuk memeliharanya, bayarlah zakat fitrah tersebut lillahi ta'ala. Bayar itu Pak. Nanti mana tahu, di sini kan kadang-kadang begitu, ditanya sama ya Pak Haji Juliawan, Pak Haji Iwan, Bapak kan sudah haji ya, aku wajib nggak bayar zakat fitrah? Wajib. Tapi aku susah, wajib. Ya karena itu memang zakat jiwa. Tapi kalau ditanyanya, wajib nggak aku bayar zakat mal? Ada rupanya? Enggak wajib lah. Wajib enggak aku bayar zakat emas? Ada rupanya? Enggak wajib lah. Tapi kalau misalnya zakat fitrah, ada sisa hartamu di situ, adalah 20 kilo lagi. Kalau 1 hari mana habis pula 20 kilo beras? Kan enggak habis itu Pak. Ya, baik. Bapak Ibu, mengenai mood. Jadi fidyah puasa itu kalau menurut mazhab Syafi'i sekitar 7 on. Menurut mazhab Imam Syafi'i 7 on. Kalau menurut Hanafi sekitar 15.000. Jangan terlalu mahal-mahal Pak. Kasihan kadang-kadang yang mau bayar fidyah itu kan orang susah juga. Kenapa menurut mazhab Hanafi ya 15.000 sekitar, kalaupun 10.000 dia boleh itu Pak. Ada enggak nasi bungkus? Ya, ada enggak nasi bungkus yang harganya 10.000? Ada, berarti boleh. Kalaupun dia bayarnya, aku mampu cuman bayar 1 hari 10.000. Berarti kalau 29 hari 290.000. Udah aku genapkanlah 300 katanya. Boleh itu? Boleh Pak. Kenapa? Mazhab Syafi'i mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Ta'am. Apa itu arti ta'am? Memberikan makanan pokok untuk orang miskin. Ta'am. Kenapa cuman 7 on? Kalau dia makannya nggak terlalu kuat, 7 on itu sudah cukup untuk makannya 3 kali. Udah cukupnya itu. Ya 3 kali. Kalau misalnya, apalagi macam saya alhamdulillah lah, selama puasa ini turun timbangan 7 kilo. Tapi nanti takut awak seminggu naik lagi dia. Seminggu hari ini udah turun 7 kilo, alhamdulillah. Ya,
Senang kali saya. Biasanya saya nggak berani nimbang. Ini tiap hari saya nimbang. Biasanya takut-takut saya nimbang. Naik lagi nggak ya, naik lagi. Ini alhamdulillah. Pager di sebelah pinggang kiri, pinggang kanan udah kempes semua. Ya, di sini kan biasanya ada pagernya. Ini udah nggak ada lagi, alhamdulillah. Ya, udah alhamdulillah. Senang kali saya, badan saya balik lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Syafi'i, dia beras 7 on. Berarti kalau kita kalkulasikan sekitar 21 kilogram. Untuk 1 bulan puasa. Sekitar 21 kilogram. 7 kali 30. Kan 21 itu. Ya 7 on kali 30, 21. Sedangkan menurut Hanafi adalah it'am. It'am itu ngasih makan. It'am. Jadi kalau begitu, kalau ada orang yang mengatakan fidyah puasa itu 25.000, mahal kali lah itu. Mahal kali lah itu. Kenapa? Kalau lah dia memang susah juganya. Antara ya 21 kilo dengan 700 ya 50.000 itu kan udah jauh kali itu. Kalau 21 kilo berapa lah paling-paling ya paling-paling berapa dia beli? 250.000-nya itu. Tapi kalau 25.000 per hari dibuat kan sudah ada selisihnya hampir 500.000 itu. Terlalu mahal itu Pak. Jadi kalau misalnya ada orang, aku mau bayar fidyah puasa. Harga berapa Pak? Aku mampu cuma 10.000. Karena kata Ustadz Ahyar ada nasi bungkus yang 10.000. Ada. Saya juga kadang-kadang makan yang 10.000 kok. Ya. Jadi bolehkah itu? Boleh. Kenapa terjadi perbedaan antara Syafi'i dan Hanafi? Syafi'i mengatakan memberikan makanan pokok untuk orang miskin. Hanafi memberikan makan. Memberikan makan. Manalah pula memberikan makan gak pakai lauk. Dibilangnya pula, udahlah aku kan ngasih kau makan juga pakai garam ya. Mahal garamnya ini ku beli. Apa? Garam Himalaya katanya. Manalah pula begitu. Jadi Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi kenapa berbeda di dalam masalah fidyah puasa? Karena Imam Syafi'i memberikan makanan pokok. Sedangkan Imam Abu Hanifah memberikan makan. Memberikan makan. Jadi siapa yang membayar fidyah puasa? Siapa yang membayar fidyah puasa Bapak dan Ibu? Yang pertama, orang yang musafir, orang yang sakit, orang yang haid, ini golongan pertama. Orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang haid, lalai mengqadha puasanya sampai datang Ramadan berikutnya. Orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang haid, lalai mengqadha puasanya di tahun 1442 Hijriah, datang puasa ini, dia belum habis qadhaan puasanya, maka ia membayar fidyah menurut mazhab Imam Syafi'i. Dengan catatan, qadhaan puasanya tidak hilang. Kenapa dia bayar fidyah? Karena ia lalai mengqadha puasanya. Ya, orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang ya haid, satu lagi, memang orang yang tak mau puasa. Memang orang yang tak mau puasa dan sengaja tidak berpuasa. Nah ini, tapi menurut Imam Abu Hanifah tidak ada fidyah untuk orang yang seperti ini. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada bayar fidyah untuk orang seperti begini. Dia cukup mengqadha puasanya kapan dia mengqadhanya. Tapi dia berdosa karena melalaikan mengqadhanya. Ya ingat ya, yang bayar fidyah dalam kasus begini siapa? Syafi'i. Abu Hanifah tidak. Tidak ya. Baik, yang kedua. Orang tua yang uzur berpuasa, orang muda yang uzur karena sakitnya. Al-ajuz,
Ya, ada kawan saya, umurnya sebaya sama saya, udah 3 kali stroke. Sebaya kami, 51 ke 52. 51 ke 52. Ya, sudah 3 kali stroke. Badannya lemah. Setiap 4 jam sekali harus tergantung dengan obat. Kalau tidak dia semakin lemah. Maka orang yang begini boleh tidak berpuasa dan boleh tidak mengqadanya, cukup cuman membayar fidyah puasanya. Siapa yang bayar? Ahli keluarganya. Dia mana kerja lagi? Ahli keluarganya lah yang bayarkan. Ya, Bapak dan Ibu. Orang tua yang tidak uzur boleh nggak tidak berpuasa? Tidak. Orang tua yang tidak uzur, itu di MUI ada salah seorang wakil ketua, umurnya sudah 80 tahun, tapi kuat puasa. Kuat naik tangga. Daya ingatnya tidak hilang. Ya, makan kepala kambing lebih jago dari saya. Saya kalau udah makan kepala kambing sama bapak itu, nyerah kita. Dia kupingnya dimakannya. Pesannya itu kupingnya jangan dibuang ya, jangan dibotai ya, biarin aja ada kepalanya itu. Bulu-bulunya aja dimakan. Dimakannya kupingnya, dimakannya matanya, dimakannya lidahnya. Saya bilang, "Bapak kok sehat?" "Ah, inilah resepnya," katanya. Ah, enggak berani saya bilang. Ya. Udah 82. Masih puasa? Masih. Ya. Masih kuat ingatannya, sangat kuat, sangat rinci. Jadi bukan karena faktor tua, tapi faktor keuzuran. Jadi kalaupun tua dia macam Mahathir Muhammad, ya mantan Perdana Menteri Malaysia, beliau puasa di usia 94 tahun masih bawa mobil dan masih setiap malam menghitung penghasilan beliau di kafe beliau yang ada di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Dia parkir jauh itu, jalan. Sengaja dia parkir agak lebih jauh dari kafenya biar apa? Biar badan saya bergerak. Nah, jadi ajuz itu bukan berarti di faktor umur tapi di faktor kesehatan. Nah, kalau dia tua, ya ayah saya meninggal di usia 86 tahun. Apakah ayah Ustadz tidak puasa? Puasa. Sampai akhir hayatnya beliau puasa. Sampai akhir hayatnya beliau puasa. Ya, kenapa? Kenapa? Saya mampu berpuasa kata beliau. Ya, ini kan yang kacau kan ditanya, kok tak puasa kau? Tak sahur katanya. Rupanya wajib sahur, rupanya kan enggak wajib. Ya. Kenapa tak puasa kau? Lupa niat katanya. Kenapa pula tiap hari lupa? Memang tak niat, itu dia. Yang terakhir, wanita yang hamil dan menyusui. Pak, Bu, kalau memang anaknya terlalu banyak, ia boleh bukan namanya bertalfik. Kalau anaknya terlalu banyak, kayak mertua saya nggak malu, saya bangga. Mertua saya itu anaknya 14. Mertua saya anaknya 14. Bang Tata kenal betul lah sama istri saya karena kecil-kecil sama orang ini, sama kakaknya. Sama tulangnya Bang Tata, Bang Haji Armansa, istri saya. Istri saya itu anak ke-14 dari 14 bersaudara, satu induk. Jadi saya pernah bertanya sama ibu mertua saya dulu. Jadi mentuo saya bilang, saya termasuk menantu yang tak panggil emak. Saya termasuk menantu yang sangat sulit sekali memanggil mertua dengan panggilan papa, mama, emak, ayah. Kenapa? Saya betul-betul mendeling toto. Kenapa? Manggil mertua, tulang, nan tulang, atau apa? Ya, mentuo lah paling tidak. Ya, saya tanya, jadi mentuo waktu melahirkan itu kan berapa puluh tahun itu? Entah, pokoknya saban 14 bulan ada anakku. Setiap 14 bulan ada anaknya. Kalau enggak gini, gini. Kalau enggak gini, gini. Kalau enggak gini, gini. Maka orang yang begini hanya wajib qadha. Karena apa? Karena akan memberatkannya kalau bayar fidyah. Itulah pendapat Abu Hanifah.
Kalau Syafi'i bayar fidyah qadha. Bayar fidyah qadha. Kan berat. Kecuali anak kita sekarang ini jarang-jarang. 3-4-nya anak orang sekarang. 5 udah luar biasa anak orang sekarang. Apalagi lah ada yang 14. Saya pikir istri saya udah juara. Pergi kami mencari asisten rumah tangga ke Perbaungan. Dapatlah di sana. Saya tengok anak bapak itu banyak kali. Saya tanya anak bapak itu, berapa anak bapak? 18 katanya. Istri berapa Pak? 1, itulah katanya. Ya, yang mana aja anak bapak itu? Ah itu semua itu yang main-main itu anak kuliah itu semua. Itu siapa namanya? Dipanggilnya, woi sini dulu kau. Siapa nama kau? Kata. Dia pun udah lupa saking banyaknya anaknya. Ya, saya bilang udah mulai lupa Pak. Banyak kali pun sama-sama pun besarnya kan. Dia jadi manggil anaknya, woi, he. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi wanita yang hamil dan menyusui, jika yang ditakutkannya adalah dirinya, maka dia cuman qadha. Jika yang ditakutkannya adalah dirinya. Saya tanya kemanakan saya. Nak, kemanakan saya kandung, anak abang saya. Ya, nak, kenapa nggak puasa? Udah, katanya sama saya udah puasa dah. Tapi ternyata memang ini, cucu Uda ini, nyusunya kuat kali. Ngisap perut awak, mual awak dibuatnya, mau muntah, sempoyongan, karena nyusunya kuat sekali. Berarti siapa yang ditakutkannya? Dirinya. Maka ya kewajibannya cuman qadha tanpa fidyah. Kewajibannya cuman qadha tanpa fidyah. Ya, kita balik. Dia datang ke dokter spesialis kandungan di USG. Dokternya bilang, Bu, ibu jangan puasa lagi ya. Sayanglah dokter, sayang. Tapi ini bayi dalam kandungan ibu dari bulan yang lalu naiknya sedikit aja. Kurang asupan gizinya. Jadi ibu jangan puasa ya. Nanti bayi ibu lahir kurang berat. Ya, kata si ibu, baiklah dokter kalau begitu. Siapa yang ditakutkannya? Bayinya. Berarti apa kewajibannya? Fidyah dan qadha. Fidyah dan qadha. Ya. Jadi kalau misalnya yang ditakutkannya dirinya sendiri, qadha. Kalau yang ditakutkannya anaknya, fidyah dan qadha. Kalau yang ditakutkannya dua-dua, dirinya dan diri anaknya, fidyah dan qadha. Tidak ada double fidyah dan tidak ada double qadhanya di situ. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi inilah orang-orang yang membayar fidyah. Apa kasusnya Ustadz? Dia takut kepada dirinya dan diri anaknya. Kenapa tak puasa, Bu? Ngisap perut awak Ustadz. Kumat mah, mual, sempoyongan. Terus anak juga mencret masuk angin karena saya puasa. Berarti siapa ditakutkannya? Dirinya dan diri anaknya. Maka ia berkewajiban kedua-duanya fidyah dan qadha. Setelah ia membayar fidyah puasanya, apakah dia masih wajib mengqadha puasanya? Ya. Setelah dia wajib membayar fidyah puasanya, apakah dia wajib mengqadha puasanya? Ya. 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 Di sini dikatakan hadis riwayat Tirmizi bernomor 715. Abu Daud bernomor 2408. An Anas Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala wudi'a 'alal musafiri as-shaumu wa syatrus salati. Adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan terhadap orang yang musafir, boleh berbuka puasa dan boleh menjamak qasar salat. Ini bagi orang yang berpuasa. Orang yang musafir boleh menjamak qasar dan ya menjamak qasar salat dan berbuka puasa. Wa anil hamili wal murdi'i as-shaumu. Dan bagi orang yang hamil dan menyusui boleh membatalkan puasanya, boleh tidak berpuasa. Di sini dikatakan warakhasa fil futri ma'al qadha. Dan bagi
wanita yang hamil dan menyusui dibolehkan berbuka puasa meskipun dia sudah bayar fidyah, tapi dia tetap wajib qadha. Pak ya, jangan ada lagi yang bilang kalau udah dibayarnya qadhaan puasanya, dia tak wajib. Kalau udah dibayarnya fidyah puasanya, dia tak wajib qadha. Itu khusus untuk orang yang lemah, khusus untuk orang yang ajuz ataupun lemah. Tapi kalau dia buka selain dari orang yang lemah tadi, orang yang tua ataupun orang yang uzur tadi karena sakit, maka ia tetap wajib mengqadha puasanya. Ya, jadi saya tanya lagi mertua saya waktu itu. Kapan mentuo mengqadha puasa? Udah besarlah istrimu katanya. Ku buat buku tulis notes. Jadi setiap Senin Kamis ku qadha. Senin Kamis dibuat 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mengqadha puasa mudahnya itu, ingat nyawa itu, mengqadha salat yang berat. Kalau qadha puasa ingat nyawa itu. Berapa tahun yang tak puasa itu? 20 tahun, 600 hari berarti puasanya. Mudahnya itu kalau mengqadha seperti begitu. Nah, orang yang memang lalai selama ini mengqadha puasanya, jika ia ingin mengqadha puasanya dan ia merasa terberatkan untuk membayar fidyah karena sudah terlanjur dia lakukan, ia bertobat kepada Allah, cukuplah ia mengqadha puasanya. Penutup, Bapak Ibu, boleh enggak Ustadz memboncengkan puasa sunat dengan qadhaan? Boleh. Misalnya sengaja aku berpuasa hari Senin, ya, untuk mengqadha puasa Ramadanku yang telah lalu. Wajib atasku lillahi ta'ala. Boleh enggak itu? Boleh. Sengaja aku berpuasa Kamis, ya, untuk mengqadha puasa Ramadanku yang telah lalu. Wajib atasku lillahi ta'ala. Boleh. Sedangkan memboncengkan puasa Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal, menurut pendapat yang paling kuat, tidak. Memboncengkan puasa qadhaan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, menurut dalil yang paling kuat, tidak. Kenapa Ustadz? Ayo kita baca dalilnya. Ayo kita baca dalilnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, biar jelas kepada kita semua. Baik. Di sini dikatakan, hadis riwayat Muslim bernomor 1164. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ia mengiringinya lagi 6 hari di bulan Syawal. Di sini kalimatnya mengiringinya lagi 6 hari di bulan Syawal. Ingat, macam mana perkaliannya? Ada guru matematika di sini. Ya, macam mana perkaliannya? 30 kali 10. Walaupun 29 kita hari ini tetap dianggap 30. 30 kali 10, 300. 6 kali 10, 60. Ya, 360. Berapa hari dalam setahun? 365 hari. Ya. Berapa hari yang haram berpuasa sepanjang tahun? 5. 5. Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13 Zulhijjah, Ayyamut Tasyriq. Ayyamut Tasyriq. Ya, itulah makanya menurut pendapat yang paling kuat tidak boleh mengqadha puasa dengan niat memboncengkan puasa 6 hari di bulan Syawal karena harus diiringi. Kemudian ia menambahkannya lagi 6 hari di bulan Syawal. Hitungannya jelas terpisah antara 30 dan tambahan 6 hari di bulan Syawal. Pertanyaan lagi, Ustadz awak haidnya panjang 15 hari. Mana duluan puasa 6 hari di bulan Syawal atau qadha? Duluan 6 harinya. Kenapa? Karena mengqadha masih panjang waktunya, sementara 6 hari di bulan Syawal itu terbatas. Tapi kalau cuma 2-3 harinya puasanya tinggal, haidnya pun cuma 5 harinya, mana duluan?
qada duluan. Qada duluan. Tapi kalau panjang, kan ada perempuan 15 hari dia haid. Ya, 15 hari dia haid. Maka hendaklah ia mempuasakan 6 hari dulu di bulan Syawal. Tapi kalau qadaan puasanya tidak banyak, maka hendaklah ia duluan mengqada baru 6 hari di bulan Syawal. Ya, baru 6 hari di bulan Syawal. Ya, tapi kalau dia banyak, 6 hari dulu baru qada. Baik, ada bertanya? Silakan. Ya. Ya. Jadi misalkan ini Ustaz, saya sendiri menerapkan zakat fitrah itu langsung ke yang mustahak gitu kan. Saya siapin beras 2,7. Saya timbang sendiri. Saya serahkan sama yang berhak menerima. Kemudian itu kan udah jadi miliknya Ustaz. Iya. Kemudian beras yang tadi udah jadi miliknya, saya beli lagi. Kemudian saya bayar lagi untuk zakat fitrah istri saya. Kemudian saya beli lagi. Iya. Itu namanya zakat toldo, zakat tolak dorong namanya itu. Jadi kan gini Ustaz maksudnya, apakah dengan begitu kita memenuhi syarat membayar zakat fitrah dengan beras, tapi kemudian kita juga membeli beras tadi untuk membantu ekonomi si yang berhak menerima supaya bisa membeli lauk pauknya gitu. Itu sah itu, seperti begitu tapi kurang baik. Sebaiknya memang ya kita datang dengan beras yang cukup ya, 5 bungkus ya. Tapi kalau ditanya sah itu. Ya, selama memang dia mau berakad dengan kita. Selama memang itu dilakukan di Masjid Raya Sultan Mahsun, ya Sultan Mahsun begitu itu. Karena memang raja memang bermazhab Syafi'i Tulen. Itulah wasliyah, makanya di sana ada wasliyah. Itu zakat toldo yang begitu itu memang. Ya, beli, tolak lagi, beli, tolak lagi, beli, tolak lagi. Sahkah itu? Sah. Tapi baikkah? Tidak baik. Alangkah bagusnya, tapi memang kalau niatnya seperti begitu, ya Bu saya belilah berasnya ini kan, nanti biar ada uang Ibu beli baju baru. Boleh itu? Boleh. Ya boleh itu. Tapi akan lebih bagus memang datang kita dengan beras yang cukup. Ya. Yang kedua, sebentar, masih satu. Dia tadi bilang 2. Silakan. Istri-istri sendiri ya, jangan bilang istri kita ya. Ya. Hamil. Iya. Kemudian sampai tahun yang lalu juga selesai. Ya. Terkait masalah ini saya nanya sama Ustaz yang lain. Awalnya kan untuk yang 2 tahun yang lalu saya kan fidyah. Iya. Harus kodok. Iya. Sampai masuk puasa tahun yang lalu, kodokan istri belum selesai. Iya. Namun kata Ustaz yang menyampaikan tadi, kodokan puasanya jadi double nih Ustaz. Bukan kodokan puasanya yang double, tapi yang double itu adalah fidyah puasanya. Iya. Di sini dikatakan kita katakan di sini ya. Di sini dikatakan yang double itu adalah fidyah puasanya dan bukan qadaan puasanya. Kalau qadaan puasa tidak double. Yang double itu adalah fidyah puasanya karena memang dia sudah melalaikannya. Namun kalau qadaan puasanya tidak bertambah. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, jika ia merasa diberatkan dan memang uangnya juga terbatas, maka cukuplah qadaan puasa yang ia bayarkan. Ya gitu ya. Jadi mungkin Ustadz itu silap, bukan qadaan puasanya yang double, tapi adalah fidyah puasanya. Karena datang lagi tahun berikutnya. Itu repot loh itu. Yang kalau menurut mazhab Syafi'i itu sempat 20 tahun dia tak puasa. Nggak usahlah 20 tahun, 10 tahun aja dia tak puasa. Berapa banyak double-nya itu? Dibelinya lah bulog untuk bayar apanya itu nanti. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan
cukuplah kau bertobat. Tapi kalau memang ada, ya sudah bayar aja. Kan nggak banyaknya itu, nggak banyaknya itu kan nggak banyaknya itu. Anggap aja itu membersihkan harta dan sebagai sedekah, ya gitu ya. Jadi mananya yang double jadinya? Fidyah, bukan qadwannya. Silakan, Pak. Iya. Satu dulu ya, nanti habis itu yang kedua ya. Kadang-kadang saya gitu, kalau banyak kali ditanya, nggak ada ingat saya entah mana yang mau ditanya. Jadi begini, seorang anak masih dalam pendidikan, tapi memang untuk ukuran anak seperti dia sudah punya uang. Ya, jangan beruang ya, sudah punya uang. Dia sudah beruang katanya. Maksudnya apa? Kita bilang, ya, maka orang tuanya mengatakan, kau bayar zakatmu nak. Bukan papa pelit, bukan ayah pelit. Tapi Buya ingin mengajarkanmu untuk kewajiban zakat. Saya bilang sama anak saya. Ya, di sini dikatakan tentang masalah itu, ya. Di sini dikatakan tentang masalah begitu. Wala fala yajibu ay yukhrijaha an awaladihil baligil qadiri alal iktisab. Dan ia tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat anaknya yang sudah memang mampu bekerja. Artinya dia kan sudah punya uang. Walaupun penghasilannya entah pun dari YouTuber. Kan sekarang orang nggak mesti capek-capek kerja. Ya, YouTuber aja banyak uangnya. Lebih banyak dari kita uangnya. Ya, apalagi lah dia memang bisa membuat sensasi yang banyak penontonnya. Baik itu baik ataupun buruk. Baik itu baik ataupun buruk. Kayak Muhammad KC kemarin. Kerjanya cuma maki-maki Islam. Berapa dapatnya setiap bulan? Di atas 50 juta. 1 bulan. Dari hasil maki-maki aja. Ya. Nah apalagi lah dia dapat yang halal. Maka bapak mengatakan, nah ayah tadi pagi ngaji. Ya kalau sudah begini, kau bayarkan zakatmu. Biar rezekimu tambah banyak dan lebih baik. Ya gitu ya. Jangan bilang kau bayar zakatmu ya udah ada kok uangmu. Jangan bilang gitu. Ah pelit kali pun ayah katanya. Nah, begitu ya bilang ya. Yang kedua. Nah. Ya. Kalau bayar fidyah itu memang tidak harus ya di malam takbiran. Ya. Memang tidak harus di malam takbiran. Kalaupun dia baru berezeki setelah datangnya Syawal ataupun bulan yang lain bayar. Dia tidak ada kewajiban malam takbiran. Yang ada kewajibannya malam takbiran itu adalah zakat fitrah. Sama dengan zakat mal, zakat emas juga boleh di luar bulan Ramadan. Ya, boleh ya. Ibu ada mau bertanya Bu? Silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya, baik dak mayuri buka ilama la yuri buka. Dalam hadis ya arba'in yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi ada kalimat di situ dak mayuri buka ilama la yuri buka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tinggalkan keraguanmu kepada engkau yang tidak ragu. Jadi setelah mereka tidak lagi dalam masalah berkesedihan, diingatkan biar mereka qadha itu Bu. Biar mereka qadha zakat itu. Karena memang yang pasti kan belum tahu sudah dibayar atau belum dibayar. Kalaupun nanti ternyata sudah dibayarnya, maka yang dikeluarkan belakangan menjadi pahala sunat. Kapan teringat? Kapan teringat ya Bu ya? Mana tahu setelah berapa hari ya, kita belum jelasnya entah udah bayar zakat kita atau tidak, ya. Maka mereka mengqadhonya, mereka mendatangi fakir miskin dengan mengatakan, kami bayarkan zakat fitrah kami, masing-masing sianu mengqadho puasa, mengqadho zakat yang kami tidak tahu apakah sudah dibayar atau tidak lillahi ta'ala. Maka apabila itu sudah dibayarkan, yang kedua menjadi pahala sedekah sunat.
Tapi mana tahu belum dibayar, ia menutupi kelalaian tersebut. Bukan mau mereka itu. Mana pula teringat lagi bayar zakat, udah begitu kondisinya, Bu. Ya, iya Bu. Iya, iya. Sah Bu, sah. Tapi enak kali lah laki-laki begitu, nggak ada tanggung jawabnya sama sekali itu. Ibu tanya sah kan? Sah, ya, sah itu, ya. Sah itu dibayarkannya sah. Tapi gimana lah, kok ada lah orang gitu ya? Sah itu Bu ya. Jadi apalagi istrinya lebih kaya dari suaminya, apalagi istrinya lebih kaya dari suaminya. Bahkan istri yang kaya boleh berzakat kepada suaminya yang miskin. Istri yang kaya ya boleh berzakat kepada ya istrinya yang istri yang kaya boleh berzakat kepada suaminya yang miskin. Boleh Bu ya. Tapi Ibu tanya sah kan? Bukan nanya bagus ya. Kalau bagus, nggak bagus itu Bu. Ya, saya, baik, udah hampir jam 7 kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Saya Akhyar Nasution, mohon maaf lahir dan batin. Ya, karena mungkin ya setelah ini kita masih mungkin bisa ngaji, tapi besok mungkin kita tidak berjumpa. Karena Bapak dan Ibu sholatnya di sini, saya sholatnya di tempat saya sana. Ya, jadi Bapak Ibu, arti minal aidina wal faizin bukan mohon maaf lahir dan batin. Arti minal aidin wal faizin adalah semoga dosamu kembali nol dan kau beruntung karena mendapatkan surga. Meskipun ini selalu dirangkai dengan, jadi kalau orang nggak puasa tahu awak nggak puasa, jangan bilang minal aidina wal faizin. Ya, karena itu hanya ungkapan untuk orang yang beramal saleh. Ya, jadi udah jelas-jelas tak puasa, nampak awaknya tiap pagi. Minal aidin wal faizin ya, bisa kita mengatakan mohon maaf lahir dan batin. Tapi kalau misalnya orang yang berpuasa, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu kalau misalnya bagi sahabat-sahabat kita yang kita tahu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya sama orang yang tak puasa, kita cukup mengatakan mohon maaf lahir dan batin. Bisa juga kita bilang selamat berhari raya. Kapan pula dia berhari raya? Puasa pun dia tidak. Orang nggak puasa mana hari raya? Ya, ada kawan bilang, saya tonton di YouTube, ada orang yang bilang, nggak terasa ya besok mau hari raya. Dibilang kawannya, iyalah orang kau tak pernah puasa, katanya. Mana terasa? Ya, baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, mohon ampunkan semua dosa-dosa kami. Maafkan segala kesalahan kami, hapuskan semua dosa-dosa kami, baik dosa dan kesalahan yang kami sengaja atau tidak kami sengaja, baik dosa dan kesalahan yang masih kami ingat atau tidak kami ingat lagi, ya Arhamar Rahimin. Ampunkan dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ampunkan juga dosa kedua mertua kami, dosa istri atau suami kami, dosa anak-anak kami, dan seluruh anggota lengkap keluarga kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami dan keturunan kami orang-orang yang menegakkan salat, orang yang membayar zakat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan jadikan kami semua para haji dan hajjah sebelum ajal menjemput kami, ya Arhamar Rahimin. Mohon berhasilkan anak cucu kami di dalam pendidikannya, ya Allah.
berhasilkan anak cucu kami di dalam pekerjaannya, berhasilkan anak cucu kami dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, ya Arhamar Rahimin. Terkhusus untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sudah cukup umur namun belum berjodoh, berikan kepada mereka jodoh yang baik ya Allah, jodoh yang dapat membahagiakan mereka di dunia dan di akhirat, ya Arhamar Rahimin. Dan bagi kami atau keluarga kami yang sudah menikah namun belum Engkau anugerahkan keturunan, berikan kepada kami dan mereka semua anak-anak yang soleh-soleh dan soleha-soleha, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi qurratu a'yun bagi kami, anak yang menyenangkan hati kami, anak yang mau mengurusi kami di usia uzur kami, dan anak-anak yang mau mendoakan kami setelah kami nanti tiada, ya Allah. Jadikan anak kandung kami kelak yang menjadi imam bagi solat jenazah kami, ya Allah, atau orang yang paling soleh di antara kami, ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak yang selalu kami mandikan di masa kecilnya, ya Allah, kelak ikut memandikan jenazah kami ketika kami telah tiada, ya Allah. Jadikan anak yang selalu kami bajukan di masa kecilnya, ya Allah, ikut mengkafani kami pada saat kami telah Engkau panggil, ya Allah. Dan jadikan anak yang selalu kami timang dan kami gendong di masa bayinya, ya Allah, ikut mengantarkan jenazah kami ke liang lahat kami kelak, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ini merupakan Ramadan kami yang terakhir, ya Allah, terima semua amal ibadah kami, ya Allah. Terima segala amal soleh kami di bulan Ramadan ini dan di bulan yang lain, ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan ini Ramadan yang terakhir, ya Allah. Pertemukan kami kembali dengan Ramadan-Ramadan-Mu yang akan datang, ya Allah. Izinkan kami tetap berpuasa, tetap bertarawih, membaca Al-Quran, dan menjaga pandangan mata dan lidah kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di antara kami yang berhadir di majelis ini, di Masjid Nurul Huda ini merupakan Ramadannya yang terakhir, ya Allah. Gantikan dengan surgamu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun kepadamu, ya Allah, jika ada amal ibadah kami yang tersia-sia di Ramadan ini, ya Allah. Jangan ya kami termasuk orang yang tidak mendapat ampunan di akhir Ramadan ini, ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang margumun amfihi, orang yang merugi karena belum mendapat keampunan-Mu di akhir Ramadan ini, ya Allah. Ampunkan dosa kami, dosa istri kami, dosa anak-anak kami, dosa suami kami, dan seluruh anggota lengkap keluarga kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang menyambut kemenangan-Mu, ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami termasuk orang yang bertakbir, bertahmid, dan bertasbih memuji kebesaran-Mu, ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami minal aidina wal faizin. Jadikan kami termasuk orang yang Engkau kosongkan kembali dosanya, ya Allah. Jadikan pendidikan Ramadan ini, ya Arhamar Rahimin, tetap berkesinambungan di dalam kehidupan kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di antara kami atau keluarga kami yang sedang sakit, mohon sembuhkan, ya Arhamar Rahimin. Jika ada di antara kami atau keluarga kami yang sedang tertimpa masalah, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluarnya, ya Allah. Dan jika ada di antara kami atau keluarga kami yang sedang bertengkar, sedang berguncang keluarganya, ya Allah, kembalikan kepada sakinah, mawaddah, dan rahmah, ya Allah. Jika kami masih mempunyai cicilan hutang, ya Allah, bantulah kami, ya Allah, untuk melunasi hutang-hutang kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami rindu dengan nuansa Ramadan-Mu, ya Allah. Meskipun kami belum dapat melakukannya secara penuh, ya Allah, terima segala kekurangan kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma rzuqna bi Ramadanil atiyah bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk menyambut Ramadan-Mu yang akan datang, ya Arhamar Rahimin. Sehatkan badan kami, ya Allah. Izinkan kami berbagi dengan fakir miskin-Mu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya man la yaruddus sa'ila, wa ya man amruhu baina kafi wan nun, wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.